Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halaman 35. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 garis 12 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taftakiru sihatul iqrari. Wa taftakiru dan butuh sihatul iqrari, sahnya iqrar, ila salasati syurutin, pada 3 syarat. Wataftakiru sihatul iqrari ila salasati syurutin. Sahnya akad iqrar ini butuh pada 3 syarat, atau syarat-syaratnya iqrar atau syarat sahnya iqrar itu ada 3. Pasal masih menjelaskan tentang iqrar. Iqrar ini pengakuan. Ada orang yang mengaku bahwa pada dirinya terdapat apa, begitu ya. Misalnya orang yang mengaku telah mencuri, orang yang mengaku telah melakukan perbuatan zina, kemarin contoh-contohnya itu. Nah, ini iqrar ini syaratnya ada 3. Ahaduha al-bulughu, salah satunya adalah baligh. Fala yasihu, maka tidaklah sah iqrarus sobiyi, pengakuannya anak kecil, walau murahikon, walaupun sudah mendekati balik, walau biidni waliyihi, walaupun dengan izin walinya si anak kecil tadi. Yang pertama syaratnya adalah baligh, sudah dewasa. Kalau bahasa kita sudah baligh, maka iqrarnya anak kecil itu hukumnya tidak sah, walaupun anak kecil tadi sudah mendekati baligh, walaupun mendapatkan izin walinya. Jadi ada anak kecil mengaku saya telah mencuri, tidak sah. Walaupun anak kecilnya tadi kalau umur ya berarti sudah hampir 15 tahun. Kalau balik batasan usianya ada 15 tahun ya, maka dia sudah mendekati umur 15 tahun. Sebentar lagi dia itu ulang tahun. Walaupun murahik, nah selama belum balik ya belum boleh. Itu bahasa kitab kuning, bahasa fikih. Murahik itu anak kecil yang sudah mendekati usia balik, namanya murahik. Nah, murahik itu pengakuannya juga masih belum sah karena batasannya adalah balik. Dan juga walaupun sudah mendapat izin dari walinya, walinya sudah mempersilahkan, ya sudahlah kamu mengaku saja, atau kamu saya kasih izin untuk membuat pengakuan. Terus anak kecil tadi mengaku, membuat pengakuan, menyatakan bahwa iya, misalnya gitu ya, iya saya telah melakukan pencurian, iya saya telah membunuh misalnya, itu tetap tidak sah. Pengakuan atau kata-katanya anak kecil itu kalau di dalam fikih belum bisa dianggap. Wasani, syarat yang kedua, al-aqlu, memiliki akal yang sempurna. Fala yasihu, maka tidak sah iqrarul majnuni, pengakuannya orang gila,
wal mughma alaihi, dan orang yang sakit mughma alaih, sakit ayan, epilepsi. Wa zailul akli, dan orang yang hilang akalnya. Bima yu'dharu fihi, hilang akalnya disebabkan karena sesuatu yang dianggap udzur di dalam sesuatu itu. Orang yang akalnya itu hilang dikarenakan apa ya? Fikih atau syariat itu memberikan toleransi. Fikih mentolerir orang itu akalnya hilang kemudian mulutnya ngomong tanpa dia sadari, itu tidak sah. Titik. Syarat yang kedua adalah berakal, maka ikrarnya orang gila, orang kena penyakit ayan, orang yang hilang akalnya itu tidak bisa diterima atau tidak sah. Ya, ada orang gila ngomong, saya kemarin mencuri uang kotak amal masjid 1 juta misalnya, ya nggak bisa diterima. Ada orang ayan, kemudian dia ngomong, saya kemarin ngambil barang-barang masjid misalnya. Atau orang yang akalnya hilang disebabkan karena benda atau alasan yang diperbolehkan oleh syara. Misalnya ada orang mengkonsumsi obat tertentu karena dia sedang sakit. Pas dia minum obat itu ternyata sampai hilang kesadaran. Hilang kesadaran gara-gara mengkonsumsi obat padahal memang dia memang lagi sakit. Obat yang harus dia minum ternyata itu ada efek sampingnya, dia bisa ngomong ngelantur begitu ya. Saya mencuri, saya membunuh, saya ini itu. Nah, itu kata-katanya tidak bisa diterima atau ikrarnya tidak sah. Fa illam yu'dar fa hukmuhu kasakroni. Apabila hilang akalnya tadi tidaklah dianggap udzur atau syarak tidak memberikan tolerir fahumuhu kasakroni, maka hukumnya sama dengan orang yang mabuk minum minuman keras. Nah, kalau ada orang yang memang sengaja mengkonsumsi narkoba, sengaja minum minuman keras, terus akalnya hilang, terus dia ngomong, nah, begitu ya. Beda dengan kasus seperti itu. Pasal menjelaskan tentang pengakuan. Nah, di dunia ini pengakuan yang belum ada tandingannya itu pengakuannya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Nah, itu di dunia ini sepanjang sejarah peradaban umat manusia baru satu itu orang yang mengaku sampai seperti itu. Belum ada tandingannya sampai sekarang. Fir'aun itu mengaku Tuhan, saya Tuhan. Kenapa Fir'aun itu sampai mengaku bahwa dirinya itu Tuhan? Karena yang pertama, Fir'aun itu tidak pernah sakit walaupun hanya sebentar. Yang kedua, Fir'aun tidak pernah rizkinya itu telat. Fir'aun selalu punya duit. Fir'aun tidak pernah rizkinya itu tidak punya telat, begitu tidak pernah. Jadi karena Fir'aun ini merasakan dua hal itu ada pada dirinya, dia sampai merasa berarti aku ini bukan manusia sembarangan, aku ini Tuhan. Nah gitu ya. Jadi Fir'aun itu nggak pernah batuk, pilek, demam, itu nggak pernah. Walaupun hanya sesaat, sejam misalnya dia itu badannya sakit, kecapean, atau sejam dia merasakan kepalanya pening, sejam dia merasakan flu, tidak pernah. Orangnya itu sehat, sesehat-sehatnya, tidak pernah sakit walaupun hanya sebentar. Yang kedua, Fir'aun nggak pernah ketelatan duit. Ya, nggak seperti kita, kadang punya duit, kadang enggak, kadang belum waktunya gajian, duitnya sudah habis duluan. Nah, Fir'aun tidak seperti itu. Hartanya itu banyak sampai-sampai dia tidak pernah duitnya itu tidak pernah telat.
hartanya banyak, duitnya banyak. Nah karena itulah dia kemudian merasa dirinya ini manusia istimewa. Bukan hanya itu, sampai dia membuat pengakuan kalau dirinya itu Tuhan. Nah itu ya. Jadi kalau kita kena musibah, sakit, nggak punya duit, itu ada hikmah di balik itu. Apa? Kita tidak akan punya perasaan yang aneh-aneh seperti Fir'aun itu. Ya, coba kita nggak pernah sakit, kita selalu punya duit, pasti kita juga punya kepikiran yang aneh-aneh seperti Fir'aun itu. Jangan-jangan aku ini wali, jangan-jangan aku ini apa begitu. Nah, kalau Fir'aun itu sampai menganggap dirinya Tuhan karena nggak pernah sakit, nggak punya duit, duitnya banyak, badannya sehat, terus mengaku Tuhan. Maka apa? Kakek-kakek kita, orang-orang tua kita, kalau kita kena musibah itu selalu dibilang pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Salah satunya setidak-tidaknya menjauhkan kita dari punya prasangka yang bukan-bukan. Nah, kalau kita sehat terus, duitnya ada terus, akhirnya pikirannya kemana-mana. Itu Fir'aun mengaku Tuhan. Wasalisu, adapun syarat yang nomor 3, adapun syarat yang nomor 3 al-ikhtiyaru, yaitu kemauan sendiri, bukan paksaan. Fala yasihu, maka tidak sah iqraru mukrohin, pengakuannya orang yang dipaksa, bima ukriha alaihi, dengan sesuatu yang dia paksakan pada pengakuan itu. Fala yasihu iqraru mukrohin bima ukriha alaihi, maka tidaklah sah pengakuannya orang yang dipaksa dengan apa-apa yang dipaksakan padanya. Ada orang dipaksa, disuruh mengaku melakukan apa begitu ya. Kalau yang kemarin rame-rame itu yang Sambo itu ya. Jadi ada polisi, ada aparat yang disuruh mengaku dialah yang menembak, dialah yang membunuh begitu ya. Nah, setelah laporan itu ditelaah, diselidiki, wah ini nggak benar, bukan dia ini yang nembak, diselidiki, akhirnya kasus itu selesai, tuntas. Nah, orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, kalau di sini melakukan pengakuan, itu hukumnya tidak sah. Pengakuannya tidak bisa diterima. Ada orang disuruh mengaku di pengadilan bahwa telah membunuh siapa begitu ya, maka itu tidak bisa diterima, tidak sah. Wa ingkana al-iqraru bimalin, apabila ikrar ini ada sangkut pautnya dengan harta. Sekarang ada pengakuan, tapi pengakuannya ini bentuknya ada hubungannya dengan mal, harta. Uktubira fihi syartun rabiun, maka di situ ada penambahan syarat yang keempat, wa huwa ar-rusdu, yaitu syarat ar-rusdu pintar. Nah, pintar ini lawan katanya safihun yang di dalam bab hijru itu ya. Ada orang-orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya walaupun itu miliknya sendiri, yaitu salah satunya adalah safih, orang yang kurang akalnya dalam hal pembelanjaan harta. Ya, dia tidak bisa mengalokasikan atau membelanjakan uangnya itu sesuai dengan porsinya. Nah, itu namanya orang yang safih. Nah, safih tidak boleh mentasarufkan harta. Kalau di dalam bab ikrar, kalau dia melakukan pengakuan, ya tidak boleh. Syaratnya harus rusdu, pintar. Pintar lawan katanya safih. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan syarat yang keempat ini adalah kaunul mukirri mutlaqat tasarrufi,
keberadaan orang yang melakukan pengakuan, melakukan ikrar mutlaqat tasarrufi, yaitu orang yang mutlak tasarrufnya. Orang yang mutlak tasarrufnya itu yang dalam bab hijr yang sudah lewat itu. Apa itu? Wahtarozal musanifu bimalin ditena. Syarat yang keempat atau ada penambahan syarat yang keempat yaitu arusdu, pintas. Lawan katanya safi. Kalau bahasa kita kurang seon. Tapi kurang seonnya ini masalah dia tidak bisa membelanjakan harta gitu ya. Masalahnya bukan beda dengan gila ya. Kalau gila itu bisa segala macam begitu. Tapi ini kalau bahasa kita itu kurang seon lah. Kurang seon, tetapi kurang seonnya ini masalah pembelanjaan duit. Nah, gitu. Masalah pembelanjaan duit. Nah, itu sebutannya safi. Nah, syarat yang keempat ini adalah arusdu kalau pengakuannya ini hubungannya dengan harta. Tidak ada contohnya ya. Misalnya contohnya berarti begini. Ada orang mengaku saya punya hutang kepada Pak Jarwo 1 juta. Misalnya ada orang mengaku kalimatnya seperti itu. Saya punya hutang kepada Pak Jarwo 1 juta. Ini namanya pengakuan yang ada hubungannya dengan harta. Nah, pengakuan yang seperti ini orangnya harus rusdu. Nah, bukan kalau safih tidak boleh. Kalau ada orang yang nyanyuk, dia nggak bisa membelanjakan duit, terus mengaku kalau dia punya tanggungan kepada Pak Jarwo 1 juta begitu, nah, itu tidak boleh, tidak sah, tidak diterima pengakuannya. Wahtarozal musonifu bimalin, Kiai Musonef mengecualikan dengan kata-kata malin anil ikrori bigoirihi, dari ikrar pada selainnya mal atau harta, ya dari pengakuan yang tidak ada hubungannya dengan harta. Katolakin misalnya tolak, wadiharil dan dihar. Kalau tolak atau dihar ini tidak ada hubungannya dengan harta. Misalnya ada orang yang mengaku telah mentalak istrinya, ada orang mengaku telah mendihar istrinya. Nanti ada bab yang menjelaskan tentang dihar, tolak, fasku, apalagi macam-macam. Nah, dihar itu ketika ada seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Kamu seperti ibu saya, kamu punggungmu seperti punggungnya ibu saya. Itu nanti ada bab yang membahas itu. Nah, kalau tolak atau dihar ini tidak ada hubungannya dengan harta, ya maka tidak ada syarat yang keempat ini. Wa nahwihima dan lain sebagainya. Fala yustarotu fil mukiri bidzalika rusdi, ya maka tidak ada pensyaratan pada dirinya si mukir, yaitu syarat ar-rusdu tadi. Kalau misalnya dia itu orangnya safih, orangnya nyanyuk, orang seon, terus membuat pengakuan telah mentalak istrinya, itu sah pengakuannya, karena itu tidak ada hubungannya dengan harta. Ada orang mengatakan bahwa istri saya kemarin sudah saya talak 3. Misalnya orangnya ngomong seperti itu, orangnya itu padahal sapi, ya nggak apa-apa, karena itu tolak itu bukan harta, sah pengakuannya. Bal yasihu minas saksis safihi, bahkan sah dari orang yang safi, ya, talak atau dihar, pengakuan telah mentalak, pengakuan telah melakukan dihar yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat safi itu sah.
Wa idza aqarra asahsu, dan ketika seseorang telah mengakui bimajhulin, pada benda yang tidak diketahui. Wa idza aqarra sahsu bimajhulin, ketika ada seseorang yang telah mengakui dengan benda yang tidak diketahui. Kakaulihi, misalnya ucapannya seseorang seperti ini, li fulanin alayya syai'un. Misalnya ada orang berkata, li fulanin alayya syai'un, pada si fulan atas diriku ada sesuatu. Ini kalau kita terjemah bahasa kita ya, saya punya tanggungan kepada Pak Jarwo. Nah, hanya berkata seperti itu, saya punya tanggungan pada Pak Jarwo. Pak Jarwo itu orang, tanggungannya ini sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Apa tanggungannya itu? Apakah hutang, apakah bawa barangnya, atau apa? Nah, itu tidak dijelaskan, majhul. Ada orang berkata, saya punya tanggungan pada Pak Jarwo. Nah, seharusnya uang 1 juta. Nah, ini tidak disebut, hanya berkata punya tanggungan. Kalau begitu bagaimana? Ruji'a bidomi awalihi ilaihi ay al-mukirri fi bayani. Ruji'a, maka dikembalikan, lafaz ruji'a dibidomi awalihi, dibaca doma huruf awalnya, ruji'a. Ilaihi ay al-mukirri, ilaihi kepada mukir, orang yang melakukan pengakuan, fi bayanihi, di dalam menjelaskan sesuatu yang tidak jelas tadi. Ai al-majhuli, artinya benda yang tidak jelas tadi. Ruji'a bidhami awalihi ilaihi ay al-mukirri fi bayanihi ay al-majhuli. Maka si mukir tadi disuruh untuk menjelaskan. Kalau ada orang berkata, saya punya tanggungan kepada Pak Jarwo, nah, tanggungannya itu enggak dijelaskan, ya maka dia disuruh untuk menjelaskan apa tanggungannya. Nah, gitu. Fayuqbalu tafsiruhu bikulli ma yutamawalu, maka fayuqbalu, maka diterima tafsiruhu, penjelasannya orang yang melakukan ikrar tadi, bikulli ma yutamawalu, dengan apa-apa yang bisa dihukumi menjadi mal. Yutamawalu, benda yang dianggap mal, maka dia harus menjelaskan. Penjelasannya seperti apa? Ya dijelaskan dengan apa-apa yang bisa dihartakan, sesuatu yang punya nilai harganya, ada nilai harganya. Wa in qala, walaupun hanya sedikit. Falsin misalnya seperti uang receh. Titik. Saya punya tanggungan pada Pak Jarwo. Apa tanggungannya, Pak Mahfud? Nah, ini Pak Mahfud harus menjelaskan dengan penjelasan yang walaupun hanya uang receh, walaupun hanya sedikit, tetapi itu berbentuk harta dan ada harganya. Apa tanggungannya Pak Mahfud? Utang 500 perak, utang 1000 perak. Nah, 1500 itu termasuk bima yutamawalu, walaupun sedikit, tetapi harus ada penjelasan. Walau fasaro al-majhula bima la yutamawalu, walau fasaro, seandainya orang tadi menjelaskan al-majhula, pada benda yang tidak jelas tadi, bima la yutamawalu, dengan benda yang tidak bisa ada nilai harganya.
Lakin min jinsihi, akan tetapi dia termasuk jenisnya harta. Kahabbati kintotin, misalnya sebiji gandum. Au laisa min jinsihi, atau bukan termasuk jenisnya harta. Lakin yahillu iktina'uhu, tetapi boleh menyimpannya. Kajil dimaitatin, misalnya kulitnya bangkai. Wakalbin, dan anjing mu'alamin yang terlatih, dan seterusnya. Kubila tafsiruhu, maka penjelasannya diterima. Nah, penjelasan yang harus disampaikan adalah menjelaskan dengan benda-benda yang ada nilai hartanya. Kalau yang dijelaskan penjelasannya itu bukan termasuk harta, tetapi termasuk harta. Misalnya sebiji gandum. Ya, sebiji gandum ini kan kalau dijual kan nggak laku ya. Ada sebutir beras. Nah, sebutir beras ini kalau dijual, kalau di harga gitu berapa kan nggak ada. Tetapi itu boleh. Atau bukan harta, tetapi boleh disimpan, itu juga boleh. Misalnya kulit bangkai. Nah, saya punya tanggungan kepada Pak Jarwo. Apa tanggungannya Pak Mahfud? Kulit bangkai. Nah, kulit bangkai ini bukan harta, tetapi boleh disimpan. Kenapa? Karena dia bisa disamak. Atau apalagi anjing yang terlatih. Anjing itu benda yang najis, haram dimakan, dia tidak termasuk harta. Hukumnya bukan mal dalam fikih. Tetapi anjing yang terlatih untuk menangkap hewan buruan itu boleh dimiliki, boleh disimpan. Saya punya tanggungan pada Pak Jarwo. Apa tanggungannya Pak Mahfud? Anjing yang terlatih. Nah, pengakuan yang seperti itu boleh. Terus terakhir apa itu? Bacanya itu apa? Waziblin apa wazabilin. Dan kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu nanti dipakai untuk memupuk kebun. Saya punya tanggungan kepada Pak Jarwo. Apa tanggungannya Pak Mahfud? Kotoran kambing 1 karung. Nah, itu pengakuannya penjelasannya harus ada penjelasan seperti itu, dan penjelasan yang seperti itu hukumnya sah. Kotoran hewan itu termasuk nanti dipakai misalnya untuk mupuk kebun gitu. Kalau anjing tadi untuk menangkap hewan buruan. Kalau kulit bangkai bisa disamak dan lain sebagainya. Kalau ada orang membuat pengakuan tapi pengakuannya itu tidak jelas, maka harus diperjelas. Dengan apa? Dengan harta atau sesuatu yang termasuk jenisnya harta, atau sesuatu yang bukan harta tapi boleh disimpan. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.